Pangeran Maple yang kesal langsung menyuruh adiknya untuk berlutut dan meminta maaf. Terlihat adiknya hanya bisa tertabur saat melihat sikap dari kakaknya itu. Sebenarnya siapa orang yang ada di hadapannya ini? Kenapa kakaknya sampai-sampai bersikap seperti itu kepadanya? Pangeran kelima pun langsung meminta maaf kepada Kinan dan wanita yang ada di depannya. Dia juga mengakui kalau hal yang dilakukannya adalah kesalahan dan kebodohannya. Wanita itu pun menatap Kinan dan berkata, "Saudara Kinan, aku juga sudah memaafkannya. Lebih baik kita melupakan masalah ini." Kinan pun langsung menyuruh pangeran kelima pergi dari hadapannya. Terlihat pangeran itu langsung pergi karena ketakutan. Kinan merasa kalau hal ini sangat aneh. Kinan pun menanyakan kepada Pangeran Maple, sebenarnya siapa yang menyuruh dia dan adiknya melakukan hal ini? Karena Kinan tahu, meskipun pangeran kelima sangat tidak tahu diri, tapi dia tetaplah seorang pangeran dari suatu negara. Dan dia juga tidak akan melakukan hal konyol seperti itu dengan sembarangan. Tiba-tiba muncullah seorang pria dan berkata, "Akulah yang menyuruh pangeran kelima melakukan hal itu. Kinan, aku sudah lama mengagumi dirimu. Akhirnya aku bisa melihatmu hari ini." Pria itu bernama Xiao Fei. Xiao Fei itu ternyata adalah anak dari penguasa kota Selokta. Tidak heran kalau dia sama sekali tidak takut mengganggu murid Tanah Suci Azure Dragon. Dikarenakan penguasa kota Selokta terkenal juga sangat kuat. Xiao Fei pun menatap murid dari Tanah Suci Azure Dragon yang bernama Nona Lin. Xiao Fei mengatakan, "Dikarenakan pangeran kelima tidak bisa membawa Nona Lin ke hadapanku, maka aku sendiri yang akan membawamu untuk menemaniku." Xiao Fei pun langsung mengeluarkan kekuatan tinjuannya untuk melumpuhkan Nona Lin, agar dia lebih mudah untuk membawanya. Namun terlihat Nona Lin langsung berteriak dan meminta tolong kepada Kinan. Dengan kecepatannya, Kinan pun dengan sigap bisa menghadang serangan dari Xiao Fei dengan tepat waktu, sehingga mereka berdua pun saling beradu tinjuan. Terlihat ledakan energi pun terjadi yang membuat Xiao Fei langsung terpental mundur ke belakang, dikarenakan kekuatannya masih kalah dengan kekuatan tinjuan dari Kinan. Xiao Fei pun tersenyum senang dan berkata, "Seperti yang diharapkan, ternyata kau juga sangat kuat. Tidak heran kalau dua penguasa Tanah Suci memperebutkanmu. Tapi kau sudah menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak kau singgung. Dan pada saat tanah mistis Martial Ancestor terbuka, aku pasti akan menghabisimu." Namun terlihat Kinan di sini masih kebingungan dengan kata-kata dari Xiao Fei tentang orang-orang yang seharusnya tidak dia singgung. Nona Lin pun langsung menghampiri Kinan dan berkata, "Saudara Kinan, apakah kau baik-baik saja?" Kinan pun dengan senyumannya berkata, "Saudara Lin, aku tidak apa-apa dan masih baik-baik saja." Senior dari Tanah Suci Azure Dragon pun tiba-tiba datang dan berkata, "Kinan, berita bahwa kau akan mengikuti dalam kontes tanah mistis Martial Ancestor sudah tersebar. Jadi sebaiknya kita berangkat ke kota Seasit." Singkat cerita, terlihat sudah banyak orang di alun-alun kota Seasit. Orang-orang di sana adalah peserta yang ingin mengikuti kontes tanah mistis Martial Ancestor. Terlihat senior dari Tanah Suci Azure Dragon dan kelompok Kinan juga sudah sampai di tempat itu. Orang-orang yang ada di tempat itu juga banyak yang membicarakan Kinan. Dikarenakan Kinan saat menerobos ke ranah Martial King, dia berhasil menarik badai petir sepanjang 999 zang. Tiba-tiba datanglah Xiao Fei yang baru saja datang. Orang-orang juga mengatakan kalau Xiao Fei ini juga sangat kuat. Mereka mendengar kalau Kinan juga sedang berselisih dengannya. Terlihat saat Xiao Fei telah datang ke tempat itu, dia langsung menatap Kinan dengan tatapan kebencian. Namun mereka berdua hanya saling menatap dengan waktu yang lama, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba datanglah Jiang Bilan dan kelompoknya dari Tanah Suci Feyang. Jiang Bilan mengatakan, "Rekan Kinan, aku sudah lama tidak melihatmu. Sepertinya akhir-akhir ini aku sangat merindukanmu." Terlihat Kinan hanya diam dan bergumam, "Dasar wanita licik, ternyata dia juga mengikuti kontes ini ya." Jiang Bilan juga mengatakan, "Rekan Kinan, aku khawatir kau tidak akan bisa memenangkan kontes ini, dikarenakan bukan hanya menekankan pemahaman seseorang saja, namun kekuatan para peserta juga dibutuhkan. Sebaiknya kau lebih berhati-hati di kontes ini." Singkat cerita, terlihat ada seorang lelaki yang memandu acara itu mengatakan,
Para rekan kultivator, sebelum tanah mistis Martial Ancestor dibuka, aku akan menjelaskan bahwa menurut catatan sejarah, setelah segel tanah mistis Martial Ancestor dibuka, sesuatu yang tidak diketahui akan terjadi. Sehingga kalian para kultivator tidak boleh menyentuh segel itu. Orang itu juga mengatakan kalau setiap peserta akan diberikan sebuah rencana. Jika rencana mereka dicuri, maka akan tereliminasi. Dan hanya mereka yang memiliki 8 rencana yang dapat melanjutkan ke tengah pulau dan mengaktifkan patung batu agar mendapatkan pertemuan keberuntungan Martial Ancestor. Senior dari Tanah Suci Azure Dragon pun memberikan token transmisi suara agar kelompok Kinan dapat berkomunikasi dengan mudah setelah tiba di pulau itu. Terlihat Jiang Bilan mengangkat sebuah token transmisi suara dan berkata, "Semua rekan kultivator yang hadir di sini, aku ingin memberikan token transmisi ini kepada kalian. Saat tanah mistis Martial Ancestor diaktifkan, silakan hubungi aku, karena aku memiliki tawaran bagus untuk kalian." Tiba-tiba senior Zhao Fang dengan sangat kesal berkata, "Dasar wanita licik, berani-beraninya kau merekrut semua peserta hanya untuk mengalahkan Kinanku. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Kinan yang melihat kalau senior Zhao Fang ada di tempat ini, dia langsung syok dan kena mental. Sialan, kenapa si Zhao Fang sesat ini ada di tempat ini juga? Tiba-tiba Kinan merasa kalau dia mendengar suara Putri Miao yang sedang memanggilnya. Padahal kontes ini hanya seorang kultivator Martial King saja yang diperbolehkan ikut. Namun pada saat Kinan mulai memperhatikan semua peserta yang hadir, dia melihat seseorang wanita yang seperti Putri Miao. Dan ternyata itu adalah Putri Miao yang sedang menggunakan teknik perubahan. Kinan pun menanyakan kenapa Putri Miao berada di tempat ini. Putri Miao pun mengatakan kalau Pak Tua Duanmu memberitahunya kalau Jiang Bilan ikut dalam kontes ini, sehingga dia harus ikut dikarenakan Putri Miao merasa kalau Jiang Bilan ini pasti memiliki rencana busuk kepada Kinan. Kinan dengan tersenyum bergumam di dalam hati, "Ternyata kau juga sangat mengkhawatirkanku ya Putri Miao." Namun Putri Miao yang melihat Kinan tersenyum menjadi marah dan berkata, "Apa yang kau tertawakan?" Tiba-tiba Kinan tertawa dan berteriak, "Karena kau juga sudah ada di sini, maka mari kita bekerja sama untuk memberi pelajaran pada mereka." Terlihat Putri Miao juga sangat bersemangat. Singkat cerita, Kinan pun sudah memasuki tanah mistis Martial Ancestor dan mendarat di sebuah hutan. Semua orang akan mendarat di tempat yang berbeda-beda, sehingga token transmisi suara akan sangat berguna. Kinan pun menggunakan token transmisi suara untuk menghubungi teman-temannya dan menanyakan bagaimana kondisi teman-temannya sekarang. Teman-temannya pun menjawab kalau mereka baik-baik saja. Tidak berselang lama, tiba-tiba Putri Miao muncul dan menghampiri Kinan. Terlihat Kinan juga menanyakan apakah Putri Miao sudah mengunci posisi dari Jiang Bilan. Namun Putri Miao mengatakan kalau dia belum mengunci posisi Jiang Bilan, dikarenakan dia menggunakan metode khusus untuk menekan kultivasinya ke ranah Martial King, sehingga dia tidak mungkin melakukan pencarian berskala besar. Namun ternyata Putri Miao mendapatkan token transmisi dari murid lain, sehingga mereka bisa mendengar percakapan dari Jiang Bilan dan peserta lainnya, dan membuat Kinan sangat senang. Di sini saat Kinan dan Putri Miao mendengarkan token transmisi suara itu, Putri Miao dan Kinan mendengar kalau Jiang Bilan sedang menawarkan kepada para peserta agar bekerja sama untuk mengalahkan Kinan. Jiang Bilan juga akan memberikan mereka masing-masing 3 senjata raja. Jiang Bilan akan menunggu para peserta di tengah pulau. Putri Miao dan Kinan pun langsung bergegas pergi ke tengah pulau dan ingin melihat secara langsung sebenarnya rencana apa yang akan dilakukan oleh Jiang Bilan ini. Saat Putri Miao dan Kinan sudah sampai ke tengah pulau, dia melihat ada 3 patung yang sangat besar dan ada 4 orang di tengah-tengah patung tersebut. Kinan saat melihat ketiga patung itu merasa agak aneh. Dia merasakan kalau patung itu terasa hidup. Dia menebak kalau patung itu berkaitan dengan malapetaka yang disegel di pulau ini. Saat Jiang Bilan dan ketiga temannya sudah mengetahui kalau Kinan datang ke tempat ini, Jiang Bilan pun berkata, "Rekan Kinan, akhirnya kau datang ke sini juga. Aku tak mengira kalau kau secepat ini datang dan menemuiku." Kinan tanpa basa-basi pun langsung menyerang Jiang Bilan menggunakan pedang yang dilapisi kekuatan. Namun Jiang Bilan menggunakan teknik pertahanannya untuk menahan serangan dari Kinan. Jiang Bilan pun berkata, "Rekan kultivator Kinan, kenapa kau sangat ingin menyerangku?"
Terlihat Kinan sangat terkejut dikarenakan serangannya bahkan tidak bisa menembus pertahanan dari teknik pelindung Jiang Bilan dan terlihat hanya bisa menyebabkan retakan saja. Tiba-tiba Xiaofei dan Jiu Ziyi mengeluarkan auranya dan melompat ke udara yang bersiap untuk menyerang Kinan. Xiaofei juga mengatakan kalau lawan Kinan adalah dia. Namun tiba-tiba Putri Mio dengan sigap langsung berada di depan Kinan dan mengeluarkan sebuah serangan untuk menahan Xiaofei dan Jiu Ziyi agar tidak mendekati Kinan. Terlihat serangan dari Putri Mio langsung mengenai dan menghantam Xiaofei dan Jiu Ziyi sehingga mereka pun terpental ke belakang dan berteriak kesakitan. Jiang Bilan yang berada di dalam teknik perlindungannya mengatakan ternyata Putri Mio sampai menekan basis kultivasinya ke ranah Martial King dikarenakan hanya untuk mengikuti Kinan ke tanah mistis Martial Ancestor ya. Sungguh aku tidak menyangka. Tapi dengan tiba-tiba Kinan mulai menyerang Jiang Bilan menggunakan pedangnya kembali dengan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Kau pikir pelindung semacam ini cukup untuk menahan seranganku?" Dan saat pedang itu menghantam pelindung dari Jiang Bilan, terlihat pelindungnya langsung hancur berkeping-keping dan membuat Jiang Bilan sangat terkejut. Ternyata tebakan dari Kinan sangat benar. Kelemahan dari pelindung milik Jiang Bilan ini adalah pada ujung atasnya, sehingga saat Kinan menyerang pada titik itu, dia bisa menghancurkannya, sehingga serangan Kinan masih mengarah ke Jiang Bilan. Tiba-tiba Jiu Ziyi berteriak dan berkata, "Kakak, jika kau tidak melindungi Jiang Bilan, maka aku akan mati di hadapanmu sekarang juga." Dengan terpaksa, Jiu Ziyi pun langsung menahan serangan dari Kinan, sehingga serangan Kinan tidak mengenai Jiang Bilan karena tertahan oleh Jiu Ziyi. Jiu Ziyi pun mengatakan kalau dia terpaksa melakukan hal ini dikarenakan adiknya, sehingga Jiu Ziyi berharap kalau Kinan bisa mengerti dengan hal ini. Jiang Bilan pun langsung melompat sangat tinggi dan berkata, "Terima kasih saudara Jiu Ziyi. Rekan Kinan, aku sudah menyiapkan sesuatu kejutan untukmu. Apakah kau ingin mengucapkan kata-kata terakhirmu?" Saat Jiang Bilan sudah melayang di langit, dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan mengarahkan kekuatan itu ke arah 3 patung di bawahnya. Ketiga patung itu pun mulai bereaksi dan di atas patung itu mulai membentuk semacam badai kekuatan yang sangat mengerikan. Area di sekitar patung itu juga langsung bergetar hebat. Semua peserta yang melihat fenomena aneh itu sangat panik dan kebingungan. Mereka juga mengatakan, sebenarnya getaran apa ini? Dan juga sebuah energi apa yang sedang muncul dan berkumpul di hadapan mereka itu? Kenapa tekanannya sangat kuat? Apakah Jiang Bilan ingin membuka segel pulau ini? Jiang Bilan pun mengatakan kepada semua orang kalau mereka tidak usah panik. Sebenarnya beberapa ratus tahun yang lalu, di tempat ini ada kultivator bernama Demonic Core Highness. Dikarenakan dia banyak menghabisi murid dua tanah suci, dia pun membuat pulau ini. Dia juga menyegel dirinya sendiri di tempat ini untuk melarikan diri dari kejaran kultivator kuat dua tanah suci. Kalian tenang saja, dikarenakan saat ini segelnya tidak terbuka sepenuhnya. Alasan kenapa aku membuka sebagian segel ini adalah karena aku ingin meminjam energi kultivator itu. Putri Mio pun langsung menatap Kinan dan berkata, "Kinan, cepatlah lari dari tempat ini. Ini gawat. Jiang Bilan ingin meminjam energi dari Demonic Core Highness. Jika itu terjadi, kau akan dalam bahaya." Namun tiba-tiba Jiu Ziyi mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Putri Mio dengan berkata, "Kau jangan ikut campur." Terlihat Putri Mio langsung mundur ke belakang dikarenakan ingin menghindari serangan itu. Xiaofei juga mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Kinan, kau tak akan lepas hari ini dariku. Aku akan memastikan kalau kau akan mati mengenaskan di tempat ini." Dia pun mengeluarkan jiwa bela dirinya. Tiba-tiba Kinan pun langsung dicengkram oleh sebuah burung sehingga dia tidak bisa bergerak. Ternyata inilah jebakan yang dipersiapkan oleh Jiang Bilan kepadanya. Jiang Bilan pun mulai menyerap dan meminjam energi dari Demonic Core Highness. Dia juga berkata, "Kinan, hari ini aku akan melumpuhkanmu." Kinan pun dengan cepat langsung mengeluarkan inti Martial King-nya dan berkata, "Inti emas berpola naga, bantulah aku mengalahkan semua musuh-musuhku." Inti Martial King milik Kinan pun langsung bercahaya dengan sangat terang dan membuat semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Xiaofei yang melihat inti Martial King milik Kinan mulai bereaksi dan mengeluarkan cahaya, dia pun langsung panik dan berkata, "Ini gawat, Kinan akan menggunakan kekuatan penuhnya." Terlihat Kinan sudah dilapisi aura yang sangat kuat dan seperti sudah menggunakan baju armor tempur. Kinan yang marah juga mengatakan, "Jiang Bilan,
Mari kita selesaikan semua masalah kita di tempat ini. Jiao Ziyi dan Xiao Fei pun langsung melompat dan secara bersamaan ingin menyerang Qinan. Namun Qinan terlihat di sini hanya berjalan dengan santainya. Saat Jiao Ziyi dan Xiao Fei sudah mendekat, Qinan hanya memukul kedua orang itu dengan santai. Tetapi Jiao Ziyi dan Xiao Fei langsung terpental. Qinan juga mengatakan kalau mereka berdua sangat lemah dan sama sekali bukan lawannya. Qinan pun dengan mode seriusnya langsung mengeluarkan pedangnya dan mengalirkan kekuatan ke pedang itu sehingga pedang itu diselimuti aura yang kuat. Qinan dengan amarahnya yang memuncak langsung menuju ke arah Jiang Bilan dan berkata, "Matilah kau Jiang Bilan." Terlihat Jiang Bilan hanya bisa terdiam dikarenakan dia terkejut saat Qinan tiba-tiba sudah ada di hadapannya dengan pedang yang siap menebas tubuhnya. Jiao Ziyi berteriak kepada kakaknya agar dia menolong Jiang Bilan, sehingga Jiang Bilan pun selamat dari maut. Qinan yang melihat itu pun sangat marah. Dia juga mulai mengeluarkan aura kekuatannya dengan mata yang menyala-nyala dan berteriak, "Matilah kalian yang menghalangiku." Terlihat inti martial King Qinan juga mengeluarkan kekuatan aura yang membentuk naga. Hanya terkena kekuatan aura dari naga itu, Jiao Ziyi dan Xiao Fei langsung terpental jauh. Xiao Fei yang terluka pun mengusap cairan merah dari mulutnya dan berkata, "Kekuatan inti yang sangat luar biasa. Tidak heran jika dia diperebutkan oleh Master 2 Tanah Suci." Qinan pun menyerang Jiao Ziyi dan Xiao Fei menggunakan teriakan naganya yang membuat area di sekitarnya juga ikut bergetar. Terlihat Jiao Ziyi dan Xiao Fei merasa kesakitan saat terkena serangan dari Qinan. Meskipun mereka berdua sudah menutup telinga mereka, namun itu tetap saja masih membuat mereka kesakitan. Qinan pun dengan tiba-tiba langsung melompat dan langsung menyerang Jiao Ziyi dan Xiao Fei. Terlihat Jiao Ziyi dan Xiao Fei masih kesakitan dan tidak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba Jiang Bilan melemparkan sebuah artefak dan berteriak, "Perubahan langit!" Muncullah formasi 4 iblis penghancur. Terlihat Qinan di sini juga terkejut. Saat formasi itu sudah diaktifkan sepenuhnya oleh Jiang Bilan, terlihat formasi itu langsung mengurung Qinan, sehingga pergerakan Qinan langsung dibatasi. Putri Mio dan semua teman-teman Qinan langsung panik. Putri Mio pun berteriak, "Siapapun selamatkan Qinan." Namun orang di sebelahnya mengatakan kalau mereka tidak bisa menyelamatkan Qinan karena serangan mereka juga tidak bisa menembus formasi itu. Terlihat Jiang Bilan sangat senang dan berkata, "Formasinya sudah lengkap, tidak akan ada seorang pun yang bisa melewatinya. Qinan, meskipun inti emas atau inti martial kingmu sangat kuat, tapi itu juga akan dihancurkan hari ini." Terlihat ada sebuah rantai dengan dilapisi aura api hitam langsung mengunci inti martial king milik Qinan, yang membuat inti martial king Qinan kekuatannya langsung ditekan. Qinan pun langsung melirik inti martial kingnya. Dia sangat heran, sebenarnya apa api hitam itu? Kenapa api itu bisa membakar inti martial kingnya yang sangat kuat? Putri Mio menyadari kalau sebenarnya formasi yang digunakan Jiang Bilan adalah formasi yang khusus digunakan untuk menghabisi kultivator Highness di zaman kuno, sehingga tidak heran kalau bisa menekan inti martial king milik Qinan. Jiao Ziyi yang mendengar kalau formasi itu sangat kuat langsung tertawa dan berkata, "Qinan, siapa suruh kau meremehkan Jiang Bilan? Kau pantas mendapatkan kematian yang sangat menyedihkan ini." Qinan pun mengeluarkan teknik tubuhnya yang bernama Blazing Zone Golden Armor dan berkata, "Kau pikir hanya dengan api seperti ini cukup untuk menyakitiku?" Jiang Bilan yang melihat Qinan masih bisa santai mengatakan, "Qinan, formasi 4 iblis penghancur tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah." Jiang Bilan pun langsung menyerang Qinan dengan formasi itu. Qinan pun langsung mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Ternyata teknik tubuh Blazing Zone Golden Armor juga tidak bisa menahan kekuatan serangan dari formasi itu. Putri Mio yang panik pun langsung berteriak dan berkata, "Qinan, apalagi yang kau tunggu? Cepat gunakan token yang kau punya agar kau tidak menderita seperti ini." Namun Qinan yang terluka masih bisa bersikap tenang dan berkata, "Apakah mereka layak untuk membuatku mengeluarkan token itu? Aku belum mencapai batasku, jadi tidak perlu menggunakan token itu sekarang." Tiba-tiba Xiao Fei mengeluarkan sesuatu dan melepaskannya ke arah Qinan dan berkata, "Qinan, aku hari ini harus melihat kematianmu dengan mata kepalaku sendiri. Dengan begitu, barulah aku akan puas."
Dari benda yang dikeluarkan Xiaofei, terlihatlah keluar sosok penguasa kota Slaughter. Meskipun itu hanya sebuah kesadaran ilahi, namun kekuatannya juga masih sangat menakutkan. Tiba-tiba sebuah segel yang menyegel Demonic Core Highness muncul dan langsung aktif, yang membuat sebuah kekuatan mulai muncul dari langit. Namun segel itu tidak sepenuhnya terbuka. Kesadaran ilahi dari penguasa kota Slaughter pun langsung mengumpulkan kekuatan di jarinya untuk menyerang dan menghabisi Kinan. Ternyata kekuatan serangan yang dilepaskan dari kesadaran spiritual penguasa kota Slaughter itu sangat kuat, dan serangan itu juga sangat cepat. Tiba-tiba Kinan langsung mengeluarkan teknik mata penindasan dewa. Dengan didukung inti Martial King emas berpola 9, maka teknik mata penindasan dewa akan bisa menghancurkan segalanya. Terlihat kesadaran ilahi dari penguasa kota Slaughter juga langsung terpental ke belakang dan hancur. Serangan yang diarahkan ke Kinan juga langsung menghilang. Senior Zhao Fang juga sangat bahagia saat melihat Kinan bisa memukul mundur kesadaran ilahi dari penguasa kota Slaughter yang sangat kuat itu. Jiang Yulan pun langsung menyuruh Jiao Ziyi dan Xiaofei agar langsung menyerang Kinan. Jiang Yulan juga memerintah mereka berdua agar langsung membunuh Kinan dengan cepat. Terlihat Senior Zhao Fang malah tersenyum sambil memegang sebuah pil dan bergumam, "Kinan, orang-orang itu sungguh tidak tahu malu karena mengeroyokmu. Tenang saja, aku akan menyelamatkanmu. Tapi sebelum itu, kau harus meminum pil ini, Kinan." Kinan pun mengeluarkan teknik penenang hati dan pengusir iblis yang membuat sebuah benda berbentuk seperti lonceng keluar dan bersiap menyerang Jiao Ziyi dan Xiaofei. Kinan pun menggunakan benda itu untuk menyerang Jiao Ziyi dan Xiaofei yang membuat mereka berdua langsung kesakitan. Senior Zhao Fang pun langsung memberikan sebuah pil kepada Kinan. Senior itu juga bergumam, "Dengan pil cinta tanpa akhir ini, Kinan pasti akan jatuh ke pelukanku selamanya." Namun dengan sigap Kinan langsung menangkis pil itu dan mengatakan di dalam hati, Zhao Fang itu tersenyum menjijikan saat memberikan pil ini. "Aku tahu kalau dia merencanakan hal buruk padaku." Kinan pun langsung mengarahkan pil itu kepada Jiao Ziyi dan Xiaofei yang membuat mereka berdua pun langsung menelan pil dari Senior Zhao Fang. Saat pil itu bereaksi, Jiao Ziyi dan Xiaofei langsung mengejar Zhao Fang. Ternyata efek dari pil itu dapat membuat Jiao Ziyi dan Xiaofei langsung jatuh cinta kepada Senior Zhao Fang. Kinan yang melihat itu pun langsung mual perutnya saat melihat efek dari pil itu sangat brutal. Jika saja Kinan memakan pil itu, maka cita-cita Kinan menjadi pendekar terkuat akan musnah seketika. Tiba-tiba Jiang Yulan mengatakan, "Kinan, aku tidak menyangka bahkan formasi 4 iblis penghancur tidak bisa menghancurkan inti martial Kingmu. Kalau begitu, aku akan bertaruh denganmu dengan jujur." Kinan yang mendengar kata-kata dari Jiang Yulan langsung tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku juga ingin tahu dan melihat sebenarnya seberapa kuat dirimu itu, sehingga selalu mengusik hidupku." Tapi Jiang Yulan malah meremehkan Kinan dengan berkata, "Kinan, kondisimu sekarang terluka dan tidak akan mungkin bisa mengalahkanku." Teman-teman Kinan pun mulai maju dan menawarkan bantuan kepada Kinan untuk bersama-sama menghadapi dan melawan Jiang Yulan. Tiba-tiba Jiang Yulan langsung mengeluarkan kekuatan jiwa bela dirinya. Ternyata jiwa bela diri Jiang Yulan berada di peringkat Xuan tingkat 8. Jadi meskipun Kinan bekerja sama dengan teman-temannya, Jiang Yulan merasa kalau hal itu tidak akan ada gunanya. Tiba-tiba teman-teman Kinan langsung menusuk Kinan dari belakang menggunakan pedang mereka masing-masing. Terlihat Jiang Yulan sangat senang dan berkata, "Kau pasti tidak menyangka kalau teman-temanmu akan mengkhianati dirimu sendiri." Jiang Yulan dengan wajah seramnya juga mengatakan kalau hari ini adalah hari kematian bagi Kinan. Jiang Yulan pun langsung memberi perintah kepada teman-teman Kinan agar menghabisi Kinan. Tiba-tiba ada satu pedang yang langsung ingin menabas tubuh Kinan. Namun Kinan dengan santainya menahan pedang itu menggunakan satu tangannya. Kinan juga mengetahui kalau ternyata teman-teman Kinan sudah dipengaruhi pikirannya menggunakan kekuatan jiwa bela diri milik Jiang Yulan. Kinan pun langsung menghancurkan pedang itu dengan sangat mudah dengan hanya menggunakan tangannya saja. Kinan tidak terima kalau teman-temannya dijadikan boneka oleh Jiang Yulan. Kinan pun langsung mengeluarkan teknik penenang hati dan pengusir iblis. Dia menggunakan kekuatan teknik itu untuk menyadarkan teman-temannya. Salah satu dari teman Kinan yang sudah tersadar sepenuhnya menanyakan keadaan dari Kinan. Namun Kinan mengatakan kalau temannya itu tidak usah mengkhawatirkannya.
Tapi tiba-tiba serangan yang sangat kuat langsung menaik dan mendarat di tubuh Kinan, yang membuat Kinan terluka dan langsung terpental sangat jauh. Ternyata serangan itu berasal dari Jiang Bilan. Jiang Bilan juga mengatakan betapa sangat menyentuh Kinan. Kau memang sangat peduli kepada teman-temanmu, hingga kau lupa kalau aku masih ada di sini. Kenapa kau repot-repot menyelamatkan teman-temanmu, sementara nyawamu dalam bahaya? Putri Miu pun langsung berteriak, Jiang Bilan, kau sungguh manusia biadab. Lihat saja, aku akan mengubur dirimu bersama aliansi bisnismu itu. Jiang Bilan dengan senyum jahatnya menertawakan tingkah dari Putri Miao. Jiang Bilan mengatakan kalau kata-kata Putri Miao itu hanya omong kosong, dan dia akan menghabisi Kinan di depan mata Putri Miao. Dan berat, Kinan yang sangat marah pun langsung mengeluarkan jiwa bela diri roh petarung suci, yang membuat area di sekitarnya mulai berguncang karena aura jiwa bela diri Kinan yang sangat kuat. Jiang Bilan pun langsung ketakutan saat melihat jiwa bela diri milik Kinan. Dia menyadari ternyata Kinan sebenarnya memiliki jiwa bela diri peringkat Suan tingkat 10. Kinan yang sangat muak melihat tingkah dari Jiang Bilan pun langsung menyiapkan serangan tinjuannya dan berkata, Jiang Bilan, terimalah kematianmu ini. Terlihat Jiang Bilan di sini hanya bisa bengong. Ternyata dia juga tidak bisa mengeluarkan jiwa bela dirinya, karena jiwa bela diri Jiang Bilan ditekan oleh jiwa bela diri milik Kinan. Kinan pun langsung menghantam pipi Jiang Bilan dengan sangat keras. Dikarenakan ulah Jiang Bilan dan aliansi bisnisnya, Kinan sampai mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa. Bahkan teman-temannya juga menjadi korban. Kinan pun menghantam pipi Jiang Bilan kembali dengan sangat keras. Kinan juga mengatakan kalau pukulan kedua ini adalah untuk saudara-saudaranya. Kinan pun kembali mendaratkan pukulan ketiga tepat di muka Jiang Bilan. Kinan mengatakan kalau pukulan ketiga ini untuk semua orang yang terluka di tempat ini. Jiang Bilan pun langsung terjatuh ke tanah dengan keadaan terluka parah. Jiang Bilan juga merasa kalau tubuhnya sekarang sudah tidak kuat untuk bertarung. Kinan pun berniat untuk menghabisi Jiang Bilan di tempat ini, dikarenakan orang seperti Jiang Bilan ini pantas mati dan harus dimusnahkan dari muka bumi. Dengan aura yang berkobar dan juga dengan ekspresi wajah tanpa belas kasihan, Kinan pun mengangkat pedangnya dan berkata, Jiang Bilan, aku akan segera mengirimmu ke neraka. Namun dengan cepat Jiang Bilan langsung melepaskan sebuah jimat transmisi ke atas langit, dan membuat Kinan terdiam sejenak karena ulah Jiang Bilan itu. Terlihat semua orang sangat terkejut dikarenakan basis kultivasi mereka terhisap dikarenakan jimat transmisi yang dilepaskan oleh Jiang Bilan ke atas langit. Kinan di sini hanya tersenyum dan berkata, ingin memanggil seseorang ya? Memangnya cuma kau saja yang bisa memanggil seseorang di tempat ini? Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang memiliki kekuatan dan aura yang sangat kuat. Jiang Bilan memanggilnya dengan sebutan Master. Kinan dengan penuh luka pun berkata, ingin menghabisiku dengan klon dari kultivator Martial Hagnas ya? Sungguh trik yang sangat bagus. Ternyata kau sudah memikirkan hal ini dengan sangat matang. Kinan pun langsung mengeluarkan teknik yang bernama Heavenly Accumulating Strike dan langsung mengarahkan serangan penghancur gunung itu ke arah Jiang Bilan. Jiang Bilan yang mengetahui kalau serangan itu sangat kuat langsung panik dan meminta tolong kepada masternya agar melindunginya. Master dari Jiang Bilan dengan sigap langsung menahan serangan dari Kinan. Master itu juga mengatakan kalau serangan Kinan itu memang sangat kuat, tapi di hadapannya itu tidak akan berpengaruh. Jiang Bilan pun mengatakan kepada masternya kalau Kinan ini memiliki jiwa bela diri peringkat Suan tingkat 10. Jika tidak dimusnahkan sekarang, maka akan menjadi bencana bagi mereka di masa depan. Master dari Jiang Bilan pun langsung menyerang Kinan dengan kekuatannya yang berbentuk sebuah telapak tangan yang sangat besar dan berkata, hidupmu cukup sampai di sini. Jika kau dibiarkan hidup lebih lama, maka kau akan menjadi ancaman di masa depan. Tapi tiba-tiba serangan dari Master Jiang Bilan itu langsung ditahan oleh kekuatan dari seseorang. Seseorang itu juga berteriak, brengsek, beraninya kau macam-macam dengan penerusku. Kinan pun sangat terkejut dikarenakan suara itu bukanlah suara dari sang kaisar penghancur. Kinan pun mulai kebingungan, sebenarnya siapa yang sudah menolongnya barusan. Ternyata suara yang berteriak itu berasal dari patung besar yang ada di tempat itu. Dialah yang menyelamatkan Kinan dari serangan master yang dipanggil oleh Jiang Bilan. Klon master dari Jiang Bilan pun berkata, Demonic Court Hagnas, sepertinya kau sudah terbangun, namun kekuatanmu itu belum pulih sepenuhnya.
Hanya dengan kekuatan seperti itu, kau berani bersikap arogan denganku. Demonic Core Highness pun langsung berbicara melalui patung besar. Dia mengatakan, memangnya kenapa jika belum pulih, kau hanyalah kesadaran ilahi, tapi kau berani bersikap angkuh kepadaku. Apa kau ingin kumusnahkan? Patung besar itu pun langsung menyerang Jiang Bilan dan masternya menggunakan kekuatannya. Terlihat kekuatan dari patung Demonic Core Highness juga sangat luar biasa kuat. Jiang Bilan sangat kesakitan saat terkena serangan itu. Bahkan kesadaran ilahi masternya juga merasakan bahwa serangan itu terlalu kuat, sehingga dia tidak akan bisa menghadapi Demonic Core Highness hanya dengan menggunakan tubuh kesadaran ilahinya saja. Master Jiang Bilan pun menatap patung itu dengan tatapan tajam. Dia juga mengatakan, hari ini hanya kesadaran ilahiku yang datang ke tempat ini. Saat diriku yang asli datang, bahkan jika kau lari ke ujung dunia, aku pasti akan menghabisimu. Jiang Bilan dan masternya pun langsung pergi menggunakan portal teleportasi. Terlihat Kinan di sini juga berusaha ingin menghentikan Jiang Bilan, namun portal itu dengan cepat langsung menutup. Terlihat Kinan hanya bisa pasrah saat musuhnya kabur. Kinan juga mengatakan kalau hari ini Jiang Bilan bisa kabur darinya, tapi jika mereka bertemu lagi, Kinan akan menghabisinya tanpa ampun. Kinan pun langsung berterima kasih kepada patung Demonic Core Highness. Namun Demonic Core Highness mengatakan, bocah, kalau kau mau berterima kasih padaku, seharusnya kau menyerahkan tubuhmu padaku. Terlihat di sini Kinan masih kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh Demonic Core Highness. Namun terlihat Putri Mio yang paham kalau Demonic Core ingin mengambil alih tubuh Kinan agar bisa bangkit, langsung berteriak dan menyuruh Kinan pergi dari tempat ini. Namun dengan tiba-tiba, Demonic Core Highness dengan cepat langsung menyerang Putri Mio hingga membuatnya terpental dan terluka. Patung itu mengatakan kalau mereka tidak akan bisa lari dari tempat ini. Dia juga mengatakan kalau semua orang yang ada di sini akan dilahapnya. Kinan pun langsung mengatakan, Demonic Core Highness, yang ingin kau telan adalah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Maka lepaskan semua orang atau aku akan meledakkan diri. Demonic Core Highness yang melihat ancaman dari Kinan mulai berpikir sejenak. Dikarenakan tujuannya adalah Kinan, maka dia pun langsung melepaskan semua orang kecuali Kinan. Kinan pun dengan telepatinya mengatakan kepada Putri Mio, Putri Mio, kau bawalah mereka pergi dulu. Aku juga sudah memanggil Kaisar Penghancur untuk datang ke sini. Putri Mio pun langsung menyuruh teman-temannya untuk mengikuti dia. Putri Mio juga mengatakan kalau Demonic Core Highness tidak akan bisa menyakiti Kinan. Putri Mio pun melirik patung besar Demonic Core Highness dan memperingatinya. Demonic Core Highness, berhati-hatilah jika kau salah langkah, maka kau yang akan musnah. Patung besar itu pun langsung terdiam sejenak dan bergumam. Mengapa gadis kecil ini menatapku dengan rasa kasihan seperti itu? Apa dia pikir aku tidak akan bisa mengatasi bocah ini? Kinan pun berbicara dengan wajah yang sangat serius. Demonic Core Highness, meskipun kau sudah membantuku, tapi aku sarankan agar kau tidak memiliki ketamakan dan menelan tubuhku. Jika hal itu masih kau lakukan, maka kau akan dihancurkan. Demonic Core Highness yang mendengar kata-kata dari Kinan mulai gelisah. Dia juga mengatakan di dalam hati, brengsek bocah siaran ini. Kenapa dia sangat percaya diri seperti itu? Apa mungkin dia menggunakan trik untuk menginformasikan agar master dari Tanah Suci Azure Dragon bisa datang ke tempat ini? Demonic Core Highness pun langsung menggunakan arai agar lokasinya sekarang tidak terdeteksi dan tidak diketahui oleh orang luar. Dia juga mengatakan bahwa master puncak dari dua Tanah Suci sekarang tidak akan bisa menemukan Kinan di tempat ini. Kinan dengan santainya berkata, orang yang akan datang nanti bukanlah seseorang yang mampu kau hadapi. Jika kau membiarkanku pergi sekarang, aku tidak akan mengungkapkan apa yang kau lakukan di tempat ini. Patung Demonic Core Highness yang kesal berkata, aku ingin melihat apakah di domain bawah ini ada orang yang bisa menghadapiku selain dari dua master suci. Yang ku tahu sekarang hanya dua orang itu yang masih hidup dan bisa mengalahkanku. Tiba-tiba Demonic Core Highness langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung ingin memurnikan dan menelan tubuh Kinan. Terlihat cahaya mulai keluar dari mulut dan mata Kinan. Kinan juga merasakan kalau api demonik spiritual tidak bisa dideteksi. Bahkan kekuatan inti martial King-nya tidak bisa menahannya. Demonic Core Highness juga mengatakan,
Setelah aku berhasil menelan tubuhmu, maka aku juga akan menelan laut kesadaran spiritualmu. Bahkan jiwa bela dirimu juga akan kutelan dan akan menjadi milikku. Namun terlihat Kinan di sini masih bisa memperingati Demonic Court Agnes agar menghentikan tindakannya ini. Jika dia masih terus melakukan hal seperti ini, maka Demonic Court akan menyesalinya. Demonic Court Agnes yang kesal pun meningkatkan kekuatan untuk menelan tubuh Kinan dengan cepat. Dia juga mengatakan, "Kau masih berani mengancamku meskipun kondisimu terlihat menyedihkan seperti itu." Demonic Court Agnes pun tersenyum saat jiwa Kinan mulai perlahan keluar. Demonic Court Agnes juga mengatakan, "Kinan, kau lihat itu. Setelah jiwamu benar-benar terbakar, kau tidak akan ada lagi di muka bumi. Dan semua bakat yang kau punya akan menjadi milikku." Tiba-tiba Demonic Court Agnes dikejutkan oleh sebuah pedang yang melintas di hadapannya dan menggores hidungnya. Meskipun pedang itu melintas dengan cepat, dia merasakan kalau aura dari pedang itu dia mengenalnya. Tiba-tiba muncullah sang kaisar penghancur di hadapan Demonic Court Agnes. Kaisar penghancur mengatakan, "Siapa kau? Aku adalah Tang Xingsan, sang kaisar penghancur." "Apa? Tang Xingsan?" Patung Demonic Court Agnes langsung terkejut sampai memasang wajah ketakutan. Dia tidak menyangka ternyata Tang Xingsan masih hidup. Kaisar penghancur pun mulai mengingat dan dia mengenali kalau patung itu ternyata adalah Demonic Court Agnes. Kaisar penghancur langsung mengatakan kalau dia akan memberi Demonic Court itu dua pilihan. Pertama menjadi budak dan kedua akan dihancurkan. Demonic Court yang ketakutan pun mulai mencari alasan. Demonic Court Agnes juga mengatakan, "Bisakah masalah ini kita diskusikan dengan cara baik-baik?" Namun tiba-tiba di area itu ada seseorang yang membuka sebuah portal teleportasi. Terlihat di dalam portal itu mulai muncul 3 sosok seorang kultivator. Ternyata ketiga sosok itu adalah Master Puncak Duanmu, Master Puncak Zhang, dan Master Puncak Liu dari Tanah Suci Feyang. Master Puncak Liu pun berkata, "Demonic Court Agnes, ternyata kau masih hidup ya?" Patung Demonic Court Agnes pun langsung kena mental. Bahkan semua Master Puncak dari 2 Tanah Suci sekarang datang ke tempat ini. Mungkinkah mereka datang ke tempat ini hanya untuk menyelamatkan Kinan, ucapnya yang keheranan. Sang kaisar penghancur pun langsung mengatakan dan mengancam Demonic Court Agnes. Jika Demonic Court Agnes tidak melepaskan Kinan, maka kematian yang akan didapatnya. Demonic Court Agnes yang panik pun langsung mengancam balik dan berkata, "Berhenti. Jika berani macam-macam padaku, aku akan membakar jiwa anak ini dan kami akan mati bersamanya." Kaisar penghancur dan ketiga Master Puncak, "Aku tidak tahu kalau anak ini sebenarnya memiliki hubungan yang dalam dengan kalian. Aku memang sudah salah kali ini. Jika kalian mengampuni nyawaku, maka aku akan melepaskan anak ini." Sang kaisar penghancur pun langsung bersiap untuk menyerang Demonic Court Agnes dengan berkata, "Teruslah bermimpi, aku tidak akan melepaskanmu hari ini." Demonic Court Agnes pun dengan cepat langsung membakar tubuh Kinan dan berkata, "Tang Xingsan, karena kau ingin menghabisiku, maka aku akan membawa anak ini mati bersamaku." Tapi tiba-tiba Master Puncak Duanmu langsung menyelamatkan Kinan dengan kekuatannya, yang membuat Kinan langsung terlepas dari genggaman Demonic Court Agnes. Sang kaisar penghancur yang sangat marah pun langsung mengalirkan kekuatan besar ke pedangnya dan berkata, "Matilah kau bajingan sialan." Terlihat Demonic Court Agnes cuma bisa pasrah menghadapi kematiannya. Tapi tiba-tiba Pavilion Martial Serendi juga datang ke tempat itu, yang membuat sang kaisar penghancur menghentikan serangannya. Kaisar penghancur sangat terkejut dikarenakan tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang sangat besar muncul. Tak sampai di situ, ternyata Master Suci Azure Dragon juga datang ke tempat itu, yang membuat Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Zhang sangat terkejut. Demonic Court yang melihat Master Suci juga datang ke tempat ini langsung syok dan mulai gemetar seluruh badan. Dia tidak menyangka hanya demi seorang bocah, para kultivator tingkat tinggi sampai datang untuk menyelamatkan orang ini. Terlihat Master Suci sangat marah kepada Demonic Court Agnes dikarenakan berani menyakiti Kinan. Dan bahkan Demonic Court Agnes sampai berani ingin menelan tubuh dan membakar jiwa Kinan. Master Suci pun langsung menyerang kepala Demonic Court Agnes sampai berlubang. Terlihat Demonic Court Agnes juga sampai meminta ampun kepada Master Suci Azure Dragon. Demonic Court Agnes juga mengatakan kalau dia bersedia menjadi budaknya asalkan nyawanya diampuni. Master Suci Azure Dragon pun mengatakan kalau Demonic Court Agnes tidak layak menjadi budaknya. Kalau ingin bertahan hidup, maka kau bisa membantu Kinan dengan berubah menjadi pil almanak tingkat tinggi.
Demonic Court Highness pun langsung terkejut saat mendengarnya, dikarenakan jika dia bergabung dengan pil almanak tingkat tinggi, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari status sebagai budaknya selama sisa hidupnya. Tiba-tiba Master dari Pavilion Martial Serenity berkata, merupakan sebuah kehormatan bagimu untuk bisa membantu Kinan, tapi karena kau tidak melakukan itu, maka aku yang akan merubahmu menjadi pil almanak. Terlihat saat Master dari Pavilion Martial Serenity menyerang Demonic Court Highness, terlihat patung itu hancur dan di dalamnya mengeluarkan sebuah artefak pil almanak tingkat tinggi. Hal itu dilakukan oleh Master Pavilion Martial Serenity untuk membantu Kinan. Terlihat artefak pil almanak tingkat tinggi itu langsung menuju ke arah tubuh Kinan dan masuk ke tubuhnya, yang membuat Kinan langsung merasa kesakitan. Tiba-tiba Master Pavilion Martial Serenity bertanya kepada Master Suci Azure Dragon, sebenarnya Master Suci Azure Dragon ini siapa? Dikarenakan sepertinya Master Suci juga mengetahui tentang rahasia dari Kinan, bahkan sampai datang ke tempat ini hanya untuk menyelamatkannya. Namun Master Suci mengatakan kalau saat waktunya sudah tiba, Master Pavilion Martial Serenity juga akan tahu. Selain itu, kau harus berhenti menunjukkan dirimu, karena kau sedang diawasi sepanjang waktu. Terlihat Master Puncak Duanmu dan Master Puncak Liu sangat kebingungan dengan pembicaraan Master Suci dan Master dari Pavilion Martial Serenity. Singkat cerita, Pavilion Martial Serenity dan Master Suci pergi dari tempat itu, dan Kinan mulai tersadar dari pingsannya. Dia juga merasa bahwa tubuhnya merasakan sesuatu yang aneh. Kaisar Penghancur pun menjelaskan kalau di dalam tubuh Kinan ada pil almanak tingkat tinggi, dan pil ini adalah alasan kenapa Demonic Court Highness bisa menjadi ahli yang sangat hebat. Sekarang dia telah jatuh. Kultivasi Martial Highness-nya telah dicampur dengan artefak pil almanak tingkat tinggi, dan memungkinkannya ditingkatkan menjadi artefak langka. Hal ini akan membawa manfaat besar jika Kinan memurnikannya. Dia juga menjelaskan kalau pil almanak ini adalah kekuatan paling murni dari Demonic Court Highness. Terlihat Kinan pun langsung menyerap kekuatan dari pil almanak tingkat tinggi ke dalam inti Martial King-nya. Tiba-tiba pil Martial King Kinan langsung berubah bentuk menjadi seperti meleleh dan cair, dikarenakan menyerap kekuatan dari pil almanak tingkat tinggi. Dalam sekejap, tiba-tiba inti Martial King milik Kinan berubah bentuk menjadi sesosok bayi yang baru lahir, dan bentuk inilah yang disebut dengan Nation Soul Martial Ancestor. Namun Nation Soul Kinan memiliki 6 garis pola emas yang membuatnya menjadi Nation Soul yang sangat langka dan luar biasa. Kinan pun sangat senang saat dia berhasil membentuk Nation Soul-nya. Meskipun Kinan belum menerobos ke ranah Martial Ancestor, namun Nation Soul 6 garis berpola emas milik Kinan ini, kekuatan auranya setara dengan kultivator Martial Ancestor tingkat 6. Tiba-tiba kepala Kinan langsung merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, dan muncullah ingatan dari Demonic Court Highness. Dalam pikirannya itu muncul sebuah ingatan tentang 91 metode dalam alkimia. Master Puncak Duanmu pun langsung berkata saat melihat aura dari Kinan, sepertinya Tanah Suci Azure Dragon akan memiliki alkemis tingkat tinggi, dan juga Kinan ini membentuk Nation Soul 6 pola garis emas. Jika dia menerobos ke Martial Ancestor, pasti Kinan akan menimbulkan kegemparan lagi. Master Puncak Liu yang mendengar kata-kata itu pun langsung kesal, dikarenakan Tanah Suci Azure Dragon memiliki jenius yang tak tertandingi, dan dia pun langsung pergi dari tempat itu. Master Puncak Zhang pun mengatakan, "Kakak, aku tidak punya kesibukan sekarang. Kalian berdua bisa pergi duluan jika mau. Aku akan tetap di sini untuk menunggu Kinan." Kaisar Penghancur pun mengatakan, "Aku merasa kalau Kinan memanggilku ke sini bukan hanya karena Demonic Court Highness, namun sepertinya ada sesuatu yang lain. Saat dia bangun, maka tanyakan padanya." Singkat cerita, Kinan pun sudah bangun. Dia juga sangat terkejut dan bergumam, "Aku tidak menyangka bahwa jalan pil alkimia itu sangat mendalam." Terlihat Master Puncak Zhang juga senang karena Kinan sudah sadar kembali. Kinan pun meminta maaf kepada senior Master Puncak Zhang karena sudah merepotkannya. Namun Master Puncak Zhang mengatakan kalau itu tidak masalah, karena dia juga sangat senang saat melihat kebangkitan seorang alkemis yang hebat. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kakak kedua pergi, dia menanyakan sebenarnya Kinan memanggilnya ke sini pasti ada alasan lain. Kinan pun dengan raut wajah yang serius dan mengeluarkan niat membunuhnya mengatakan kalau dia ingin sekali menghabisi Jiang Milan. Tapi Master Puncak Zhang mengatakan
kalau hal itu kemungkinan tidak akan bisa untuk sekarang. Meskipun tidak ada Martial Secret di aliansi bisnis, namun sekarang Jiang Bilan dijaga oleh ahli setengah Martial Secret. Dan itu akan menjadi tugas yang sulit bahkan untuk kami bertiga. Selain itu, sepertinya ada masalah lain yang sedang terjadi di Laut Kematian. Kemungkinan besar, aliansi bisnis juga terlibat. Dikarenakan kami belum memiliki bukti. Namun, aku yakin kalau konspirasi yang terjadi di Laut Kematian cepat atau lambat pasti akan terungkap. Di sini Master Puncak Zhang juga mengatakan, kalau Kinan ingin berurusan dengan Jiang Bilan, tinggal maju saja. Selama kau bisa menghabisi Jiang Bilan dalam duel yang adil, maka ahli setengah Martial Secret dari aliansi bisnis tidak akan bisa menyakitimu. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke tempat tinggalnya. Terlihat Kinan masih menyayangkan karena misi di tanah mistis Martial Ancestor berubah kacau, sehingga misinya dibatalkan. Namun di sini Kinan tetap mendapatkan 3 Primary Stone dari aula misi. Kinan pun mulai menelan Primary Stone itu. Kinan berharap kalau Primary Stone ini akan membuat perubahan pada jiwa bela dirinya. Tiba-tiba keluarlah jiwa bela dirinya. Terlihat sebuah aura mulai keluar dan menyelimuti jiwa bela diri Kinan. Meskipun jiwa bela diri Kinan belum meningkat, setidaknya auranya bertambah dan Primary Stone bisa meningkatkan kekuatan aura jiwa bela dirinya. Kinan pun mulai membuka daftar misi. Dia ingin mengetahui apakah ada misi yang cocok dengannya. Namun tiba-tiba dia menemukan misi yang mengatakan kalau memurnikan pil tingkat Yue itu bisa ditukar dengan Primary Stone. Kinan mengetahui kalau di domain bawah pil alkimia dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Xing, Yue, dan Ri. Setiap kelas juga dibagi menjadi 10 tingkatan, dan pil Yue tidak mudah dibuat. Tapi dikarenakan Kinan memiliki pil almanak tingkat tinggi dan juga ingatan dari Demonic Core Highness, dia pasti bisa memurnikan pil itu. Berkat ingatan itulah Kinan juga sudah setara dengan peringkat Yue dalam alkimia. Kinan pun mulai bergegas pergi ke suatu tempat. Kinan berpikir kalau dia akan mendatangi puncak Chaomu untuk membeli herbal dan tungku, lalu mencoba memurnikan pil. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di aula pertukaran puncak Chaomu. Terlihat ada banyak orang yang berjualan di tempat itu, yang membuat tempat itu sangat ramai dan banyak orang datang ke tempat itu. Namun tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan suara yang mengatakan, "Saudara Kinan, kau kemana saja sebelum ini? Aku sangat mengkhawatirkanmu." Saat Kinan menoleh ke sumber suara, terlihat ada Lin Xiaoyu yang sedang mendatanginya. Kinan pun menanyakan kenapa Lin Xiaoyu ada di sini. Lin Xiaoyu menjawab kalau dia adalah murid dari puncak Chaomu. Saat Kinan dan Lin Xiaoyu sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengatakan, "Lin Xiaoyu, kau berani berbicara dengan pria dari luar. Jika senior tahu, maka itu akan menjadi hal yang buruk bagimu." Lin Xiaoyu pun melirik orang yang berbicara barusan. "Sundong, ternyata itu kau. Ini adalah urusanku, dan apa hubungannya dengan senior?" Sundong pun mengatakan, "Kau masih tidak mengerti ya? Senior akan berpartisipasi dalam penilaian alkemis kelas Xing tingkat 4, dan dia secara pribadi memintamu untuk pergi ke sana." Kinan pun sangat kesal, karena hanya alkemis peringkat Xing yang akan mengikuti penilaian tingkat 4 saja sudah bersikap sombong. Bagaimana jika mencapai peringkat yang tertinggi, maka dia pasti akan semena-mena. Lin Xiaoyu yang mendengar itu mukanya pun langsung pucat. Dikarenakan jika seniornya berhasil naik tingkatan ke kelas Xing tingkat 4, maka dia akan dijadikan asistennya. Bahkan jika dia menjadi menderita, orang lain tidak akan peduli dan hal itu sama saja dengan budak. Sundong pun langsung memegang tangan dari Lin Xiaoyu. Dia juga mengatakan, "Kenapa Lin Xiaoyu masih diam dan sekarang ikut aku?" Namun terlihat Lin Xiaoyu tidak mau mengikutinya. Tiba-tiba Kinan langsung menghentikan Sundong dengan memegang tangannya dan berkata, "Sundong, aku tidak peduli kau bekerja untuk siapa. Sekarang pergi dan beritahu seniormu. Sekarang Lin Xiaoyu berada di bawah perlindunganku." Sundong pun langsung kesal saat melihat tindakan dari Kinan. Dia juga mengatakan, "Berani-beraninya kau bersikap arogan di puncak Chaomu. Apakah kau ingin menderita?" Tiba-tiba orang-orang yang ada di situ mulai berteriak dan berkata, "Kinan, bukankah itu senior Kinan? Tidak heran kalau orang itu sangat berani, karena dia adalah Kinan. Tapi apa yang sebenarnya dilakukannya di tempat ini?" Sundong pun langsung terkejut dan mukanya mulai pucat dengan berkata, "Apakah kau benar-benar senior Kinan?"
Kinan pun menjawab, aku bukan seniormu, sekarang kau harus pergi dari sini. Tiba-tiba datanglah senior dari Sundong yang bernama senior Zeng Kun. Zeng Kun juga mengatakan, Junior Kinan, sejak kapan kau mengunjungi puncak jauhmu kami? Senior itu tiba-tiba juga langsung memegang tangan Lin Xiaoyu dan berkata, Lin Xiaoyu, senior ini akan segera dipromosikan ke kelas tingkat 4 dalam alkemis. Maka aku akan menjadikanmu asistenku untuk meningkatkan pengalamanmu. Lin Xiaoyu pun langsung berteriak kalau dia tidak mau menjadi asisten dari senior Zeng Kun. Lin Xiaoyu juga mengatakan kalau pada hari ini dia akan keluar dari puncak jauhmu. Senior Zeng Kun pun berkata, Lin Xiaoyu, jangan salah paham. Kau jangan percaya rumor yang dikatakan orang-orang bahwa aku orang yang mesum. Aku hanya ingin membantumu. Apakah kau ingin menyerah menjadi seorang master alkemis? Kinan pun langsung mengatakan, Zeng Kun, asal kau tahu saja, Lin Xiaoyu adalah juniorku. Lebih baik kau menjauh darinya. Jika kau masih keras kepala, maka jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu. Zeng Kun pun menjelaskan kalau hal ini hanyalah salah paham, dikarenakan dia juga tidak berpikiran buruk kepada Lin Xiaoyu. Terlebih lagi, semua yang ku lakukan berdasarkan aturan puncak jauhmu, dan junior Kinan juga bukan berasal dari puncak jauhmu kan? Kinan pun mengeluarkan kekuatan di tangannya dan berkata, aku memang bukan murid dari puncak jauhmu, tapi aku berasal dari puncak bulanmu. Jika kau membuatku kesal, hanya ada satu akhir bagimu, yaitu babak belur. Terlihat Zeng Kun sangat ketakutan saat Kinan mulai memperlihatkan kekuatan di hadapannya, karena dia juga tidak akan mungkin bisa melawan Kinan. Kinan pun langsung meluncur dan ingin langsung menghajar Zeng Kun dengan kekuatan tinjuan yang sudah dilapisi aura yang kuat. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak sangat keras dan mengatakan, berhenti. Kinan pun langsung membatalkan serangannya itu. Ternyata orang yang berteriak itu adalah Leng Jiansong dengan pedang besar di pundaknya yang berjalan lurus dengan gagahnya. Zeng Kun pun meminta tolong kepada Leng Jiansong. Dia mengatakan kalau Kinan ingin menghabisinya. Dia juga menyuruh tim penegak hukum agar segera datang dan menangkap Kinan. Namun Lin Xiaoyu mengatakan kalau hal itu tidak benar. Tiba-tiba Leng Jiansong malah tidak mendengarkan kata-kata Zeng Kun dan langsung menghampiri Kinan dengan berkata, Senior Kinan, sudah lama tak bertemu. Kinan pun menjawab, basis kultivasimu sudah mencapai puncak martial ancestor dengan cepat. Sepertinya kau mendapatkan keberuntungan setelah memasuki tanah suci Azure Dragon. Leng Jiansong pun dengan malu-malu mengatakan, jangan seperti itu senior Kinan. Hal ini tidak ada apa-apanya. Kau jangan terlalu berlebihan mengujiku. Zeng Kun yang melihat Leng Jiansong tidak menghiraukannya langsung kesal dan berkata, Junior Leng, Kinan menggunakan identitasnya untuk melawanku dan ingin menghabisiku. Kenapa kau tidak menghukumnya? Apakah kalian sudah saling kenal sehingga kau melindunginya? Leng Jiansong pun menjelaskan alasan kenapa dia tidak menghukum Kinan. Karena dia sudah saling kenal dan Kinan juga belum menghabisi siapa-siapa. Hal yang paling penting adalah aku tidak bisa mengalahkan senior Kinan. Zeng Kun yang kesal pun berkata, jika kau tidak bisa menangkap Kinan, kenapa kau tidak melapor kepada senior penegak hukum? Zeng Kun juga merasa kebingungan. Kenapa seorang puncak martial ancestor tidak bisa mengalahkan seorang puncak ranah martial king? Zeng Kun mengatakan hal ini karena dia tidak mengetahui kalau Kinan sudah membentuk Nation Soul 6 pola emas bergaris naga yang kekuatannya setara dengan martial ancestor tingkat 6. Belum lagi Kinan memiliki mata dewa dan juga jiwa bela dirinya berada di peringkat Suan tingkat 10. Leng Jiansong yang kesal saat ditanya oleh Zeng Kun pun langsung memasang wajah serius dan berkata, Zeng Kun, kau tidak perlu mengajariku. Aku lebih tahu aturannya daripada dirimu. Leng Jiansong pun mengatakan, Senior Kinan, apakah hari ini Anda bisa memberiku wajah dan melupakan masalah ini? Kinan pun menjawab, aku tidak akan melupakan masalah ini. Aku ingin tahu bagaimana mengatasi masalah pribadi berdasarkan aturan di puncak jauhmu. Zeng Kun pun mengatakan, berdasarkan aturan di puncak jauhmu, itu bisa diatasi dengan duel pil alkimia. Bahan-bahannya menggunakan herbal yang sama, tapi kualitas pil yang terbaik itulah yang akan menjadi pemenangnya. Aku kebetulan akan berpartisipasi dalam ujian alkemis klasik tingkat 4. Jika junior Kinan ingin bertarung denganku, mengapa kau tidak ikut berpartisipasi dalam ujian? Jika kau memenangkan duel, aku akan meminta maaf di depan banyak orang. Apa? Permintaan maaf saja? Ucap Kinan. Kinan juga mengatakan,
Bagaimana jika kalau yang kalah harus bersujud dan meminta maaf di depan orang banyak? Bagaimana, apakah kau berani? Lin Xiaoyu pun langsung panik dan berkata, "Senior Qinan, jangan lakukan hal itu." Namun Qinan mengatakan kalau dia sudah memutuskannya dan Lin Xiaoyu tidak usah khawatir dengan hal itu. Zheng Kun pun langsung mengatakan, karena junior Qinan sudah berkata seperti itu, maka senior ini akan mengabulkan harapanmu. Mari kita pergi ke tempat ujian sekarang. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di tempat ujian. Terlihat ada seseorang yang sedang terkejut dan mengatakan, ini adalah ujian alkemis kelas Sing tingkat 4. Kenapa ada banyak orang yang datang ke sini? Zheng Kun pun menjelaskan, penjaga Temu, harap tenang. Junior Qinan dan aku akan melakukan duel pil alkimia dan semua orang ini adalah saksinya. Penjaga itu pun langsung marah dengan mengatakan, berhenti main-main. Murid luar puncak tidak diizinkan berpartisipasi dalam ujian ini. Qinan, cepat pergi dari sini. Tiba-tiba muncullah seseorang wanita yang sangat cantik dan berkata, mengapa penjaga Temu begitu marah? Ternyata wanita itu bernama Chen Ying. Orang-orang mengatakan, apakah Chen Ying ini akan mengikuti ujian ini juga? Penjaga itu pun sangat terkejut saat Chen Ying juga datang ke tempat ini. Penjaga itu pun langsung menanyakan kepada Chen Ying, sebenarnya kenapa dia juga datang ke sini. Namun wanita itu malah menyapa Qinan dan berkata, Junior Qinan, aku sudah lama mengagumi reputasimu dan akhirnya aku bisa melihatmu hari ini. Aku dengar kau akan melakukan duel dengan Zheng Kun. Namun wanita itu tiba-tiba berubah sikap dan memasang ekspresi wajah yang serius. Dia mengatakan, sebenarnya apa yang kau lakukan kepada Xiao Fei? Kenapa dia tergila-gila kepada Zhao Fang setelah kembali dari tanah mistis martial ancestor? Qinan dengan santainya mengatakan, apa urusan Xiao Fei denganku? Orang yang seharusnya kau temui itu adalah Zhao Fang. Namun wanita itu mengatakan, hari ini aku akan menantangmu untuk berduel dalam alkemis. Jika kau kalah maka sembuhkan Xiao Fei dan kau harus berlutut meminta maaf. Qinan pun hanya tersenyum dengan ekspresi yang sangat santai. Qinan juga mengatakan, lalu bagaimana jika kamu yang kalah? Apa yang akan ku dapat? Wanita itu pun mengatakan, jika kau menang, aku akan menjadi asistenmu. Namun Qinan langsung menolaknya mentah-mentah dan berkata, jika kau kalah, kau cukup memberikan 10 primary stone kepadaku. Qinan menyadari bahwa wanita ini ternyata sangat pintar, dikarenakan Qinan memiliki pil almanak tingkat tinggi dan mendapat ingatan dari Demonic Core Highness. Jika wanita itu sampai mengikuti Qinan, maka dia pasti akan mempelajari pengalaman berharga dari Demonic Core. Wanita itu yang kesal karena tawarannya ditolak langsung mengatakan, baiklah, jika itu keinginanmu, maka aku akan memberimu 10 primary stone jika aku kalah. Orang-orang yang ada di situ sangat menyayangkan kalau Qinan menolak tawaran dari wanita itu, karena wanita itu sangat cantik. Jika sampai wanita itu bisa menjadi asisten Qinan, maka hal itu akan menjadi berkah yang tak terkira. Qinan pun langsung meminta izin kepada penjaga dengan mengatakan, penjaga Temu, tolong izinkan aku berpartisipasi dalam duel ini. Tenang saja, aku akan mengalahkan wanita ini. Penjaga itu yang marah pun mengatakan, Qinan, kau kira membuat pil itu sangat mudah seperti menggoreng kacang. Jika terjadi sesuatu padamu, maka kau jangan menyesalinya. Singkat cerita, penjaga itu mengumumkan kalau ujian alkemis kelas tingkat 4 ini ada 2 ronde. Pertama, mengenali bahan herbal dengan poin 30. Ronde kedua adalah penyulingan pil dengan poin 70. Dan ujian pun dimulai.